Pengertian demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik di mana kekuasaan terpusat pada satu orang pemimpin. Dalam hal ini Presiden Soekarno. Dalam demokrasi terpimpin, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipimpin dan dikendalikan oleh presiden. Sistem ini diberlakukan untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan ekonomi yang terjadi selama demokrasi parlementer. Tujuan dari demokrasi terpimpin adalah untuk memulihkan stabilitas politik dan ekonomi, serta mengurangi perpecahan ideologi yang kuat di antara partai-partai politik pada masa itu. Secara lebih spesifik, tujuannya adalah mengembalikan kesatuan nasional yang terpecah oleh persaingan partai politik dan perdebatan ideologis, menguatkan wibawa presiden sebagai pemimpin nasional dan simbol persatuan, mengimplementasikan ideologi Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, sebagai landasan politik, menjaga kedaulatan nasional di tengah ketegangan internasional, termasuk persaingan blok barat dan timur. Dan selanjutnya ada kebijakan. Beberapa kebijakan utama dalam demokrasi terpimpin meliputi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Mengintegrasikan berbagai kekuatan politik dan ideologis untuk mendukung pemerintah. Selanjutnya, ada pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Dapernas yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan ekonomi Indonesia. Lalu ada konfrontasi dengan Malaysia melalui kebijakan Ganyang Malaysia yang menjadi fokus politik luar negeri Indonesia dan mempersatukan kekuatan militer dengan politik. Peran militer ditingkatkan dalam pemerintahan dan mereka diberi jabatan-jabatan penting. Selanjutnya ada dampak. Dampak dari penerapan demokrasi terpimpin ini sangat luas, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Politik, kekuasaan presiden semakin besar dan partai politik kehilangan peran signifikan. DPR, GR, atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dibentuk sebagai lembaga yang sepenuhnya tunduk pada presiden. Ekonomi, krisis ekonomi terjadi akibat ketidakstabilan kebijakan dan hyperinflasi yang sangat tinggi. Program-program pembangunan tidak berjalan efektif. Lalu dampak sosialnya, muncul konflik ideologi antara kelompok komunis dan anti-komunis yang memuncak pada peristiwa G30S atau Gerakan 30 September 1965. Dampak pada militer, tumbuhnya pengaruh militer dalam pemerintahan serta kedekatan dengan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin berakhir setelah peristiwa G30 PKI pada 30 September 1965, di mana terjadi pemberontakan yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa membangkitkannya krisis politik besar dan memicu Superman Surat Pemerintah 11 Maret 1966 yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soekarno untuk mengendalikan situasi keamanan. Setelah Superman, Soekarno kehilangan kekuasaannya dan Soeharto mulai memimpin Indonesia, menandai tradisi ke era Orde Baru dengan sistem demokrasi Pancasila. Secara keseluruhan, demokrasi terpimpin menjadi masa di mana Indonesia berusaha mencari stabilitas, tetapi akhirnya malah menciptakan krisis politik dan ekonomi yang lebih dalam, yang berujung pada perubahan besar dalam kepemimpinan negara.